energi yang terarah, dan juga senjata ini mampu untuk menghancurkan sebuah skuadron pesawat tempur atau seluruh pasukan pada jarak 400 km atau 250 mil. Hai guys, welcome to N-World. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Terima kasih udah mau klik video ini. Yes, backgroundnya beda. Gua nggak tahu ini untuk sementara atau untuk selamanya. Cuman yang pasti saat ini dan mungkin untuk beberapa video ke depan, gue belum bisa pakai background gue yang biasa, yang polis line banyak itu. Karena ada satu dan lain hal yang menyebabkan gue nggak bisa untuk pakai background itu dulu. Dan di video kali ini, gue akan ngajak kalian untuk ngebahas salah satu teori konspirasi yang mana sebenarnya kalau itu sampai terjadi dan nyata, itu bawa kiamat untuk seluruh dunia. Karena memang sebesar itu efek dan dampak yang diciptakan kalau misalnya hal itu sampai terwujud. Mau tahu apa itu? Klik tombol like, subscribe, dan loncengnya dulu. Udah. Ohem, okte. Wis. N-World. Jadi kali ini, N-World akan ngebahas suatu alat yang dibuat oleh salah satu penemu paling terkenal, yaitu Nikola Tesla. Siapa yang nggak kenal sama Nikola Tesla? Nikola Tesla merupakan seorang penemu, fisikawan, teknisi mekanika, dan teknisi listrik yang lahir pada tanggal 10 Juli 1856 di Austria dan meninggal pada tanggal 7 Januari 1943 di New York. Tesla terkenal berkat kontribusinya dalam mendesain sistem kelistrikan arus bolak-balik. Tesla lahir di Kekaisaran Austria dan menyelesaikan pendidikannya di bidang teknik dan fisika pada tahun 1870-an. Tesla pindah ke New York City pada tahun 1884 dan sempat di Edison Machine Works dan setelah itu keluar. Yes, Edison, punyanya Thomas Alva Edison. Nah, Tesla bersama dengan beberapa rekannya, rekan yang mana merupakan partner yang membantu dia dalam pembiayaan dan pemasaran ide-idenya, akhirnya Tesla pun membangun sebuah laboratorium di New York untuk mengembangkan berbagai perlengkapan kayu dan mekanik. Meskipun Nikola Tesla adalah seorang ilmuwan yang cukup kondang dan namanya itu memang masih terdengar sama kita sampai sekarang gitu loh. Ternyata kehidupannya itu nggak sebagus dan seenak yang kita pikirkan. Karena pada tahun 1930-an, di mana Tesla sudah menjadi Tesla versi laki-laki tua, itu kehidupannya cuma mondar-mandir bolak-balik hotel aja, pindah-pindah hotel. Bukan karena hidupnya dia enak, tapi karena ketika tagihan di satu hotel sudah penuh, dia bakal pindah ke hotel lain untuk melangsungkan kehidupannya. Dan satu-satunya mata uang yang digunakan cuman popularitasnya aja. Jadi kayak misalnya, gue mau nginep di sini nih, tapi gue bayar nanti. Tenang, gue Nikola Tesla, pasti gue bayar. Kayak gitu. Cuman, meskipun Nikola Tesla sudah berubah menjadi versi Nikola Tesla yang tua, dia tetap bisa dibilang produktif. Karena pada tahun 1934, Nikola Tesla telah mengklaim bahwa dirinya telah membuat suatu perangkat yang sangat luar biasa. Yang mana perangkat tersebut bisa membunuh dari jarak yang jauh beribu-ribu mil jauhnya dengan listrik. Nah, pada wawancara majalah Time pada tahun 1934, Tesla menyebut penemuannya itu dengan nama Teleforce. Meskipun pada akhirnya para media dan para publik lebih senang menyebutnya dengan nama Tesla Death Ray atau sinar kematian Tesla. Tesla menjelaskan kenapa dikasih nama Teleforce karena sesuai dengan karakter dari penemuannya itu, yaitu energi yang terarah. Dan juga senjata ini mampu untuk menghancurkan sebuah skuadron pesawat tempur atau seluruh pasukan pada jarak 400 km atau 250 mil. Tesla juga menjelaskan kalau perangkat temuannya itu adalah sebuah senjata yang bersifat defensif, yang mana temuan itu berbentuk seperti sebuah menara dan nantinya akan ditaruh di atas bangunan tinggi, yang mana nantinya akan ditaruh di sekitar garis pantai atau infrastruktur penting. Nah, yang mana nantinya perangkat tersebut akan menghasilkan pagar energi yang mengelilingi sekitar, yang akan langsung menghancurkan musuh yang dilewatinya, dan juga tidak bisa ditembus balik baik melalui serangan udara, darat, ataupun air. Alasan Tesla membuat perangkat ini adalah untuk perdamaian dunia. Karena Tesla berharap dengan temuannya ini, dunia bisa menjadi damai. Dengan membuat tentara-tentara dari suatu negara tidak bisa menyerang negara lain. Dan dengan itu, diharapkan peperangan di dunia akan menghilang. Jadi dia tuh kayak mau buat barrier gitu loh. Jadi yang mana ngurung gitu, kayak jadi orang nggak bisa masuk dari luar ke dalam, dan yang tentara dari dalam pun nggak bisa nyerang keluar. Ya kayak shieldnya, kayak apa ya? Kayak barriernya Wakanda, tau nggak? Kayak gitu.
Cuman sayangnya, penemuan dari Tesla tersebut harus menghadapi masalah yang serius. Kenapa? Karena tidak ada satupun negara yang tertarik dengan temuan Tesla tadi. Padahal, Tesla butuh dana setidaknya 2 juta dolar, yang mana dia menjanjikan akan membuat perangkat tersebut dalam produksi massal dalam tenggat waktu 3 bulan. Tesla ini udah coba untuk mendekati pemerintah Amerika Serikat dan Uni Soviet, tapi hasilnya nihil. Dan tentu saja menjadi masalah yang besar bagi Tesla untuk melanjutkan proyek temuannya ini. Dan akhirnya, proyek Tesla pun terbengkalai tanpa ada yang mau mendanai. Sampai pada suatu waktu, Tesla ini mengalami kecelakaan. Dia tertabrak mobil pas mau nyebrang. Dan kecelakaan itu benar-benar merenggut kesehatannya secara perlahan. Hingga pada akhirnya, Tesla pun meninggal di awal tahun 1943 di lantai 33 New Yorker Hotel di tempat dia tinggal kala itu. Awalnya nggak ada yang tahu sama sekali kalau Tesla ini meninggal. Karena di ruangan yang Tesla tinggal di hotel itu, di pintunya digantung tanda don't disturb, jangan diganggu. Dan itu dipasangnya secara permanen, jadi nggak dilepas-lepas sama dia. Sampai ada satu orang pelayan, nih kayak housekeepingnya gitu, itu nggak ngirauin, diabain aja, langsung aja dibuka sama dia. Pas dibuka, dia masuk ke ruangannya Tesla, dia kaget karena dia menemukan sesosok lelaki tua meninggal tanpa busana satupun di tubuhnya. Hanya sepasang kaos kaki yang tertempel di kakinya. Dan siapa itu? Nikola Tesla. Di sini keanehan pun mulai muncul, karena awalnya, ingat, nggak ada satupun negara yang mau mendanai proyek Tesla. Karena nggak ada yang tertarik. Cuman, setelah mendengar kabar meninggalnya Tesla, entah kenapa, 2 hari kemudian, Badan Pemerintah Amerika Serikat bergerak untuk menyita seluruh barang-barang milik Nikola Tesla. Termasuk seluruh kertas kerja milik Nikola Tesla mengenai proyek dari The Death Ray tadi. Seluruh kertas kerja milik Nikola Tesla akhirnya disimpan di suatu penyimpanan di Midtown, Manhattan. Pemerintah Amerika Serikat pun akhirnya memanggil seorang ahli fisika dari Institut Teknologi Massachusetts untuk memeriksa kertas kerja Tesla apa benar si Tesla ini membuat proyek yang bernama Teleforce atau The Death Ray ini. Dan fisikawan itu memerlukan waktu 2 hari untuk melakukan pengecekan kertas kerja Nikola Tesla tadi. Dan setelah dicek selama 2 hari, ternyata si fisikawan itu berkata kalau ternyata dari kertas kerja Tesla itu hanyalah merupakan sebuah fantasi setengah matang. Yang mana artinya, itu cuma fantasi Tesla aja. Dan nggak lama kemudian datang kabar dari suatu hotel yang mana dulu Nikola Tesla pernah tinggal di situ. Hotel itu bilang kalau ada Tesla ninggalin 1 paket di hotel itu dan disimpan oleh pihak hotel di dalam lemari besi. Dan diduga paket yang ditinggalkan Tesla di hotel itu adalah prototipe dari The Death Ray ini. Nah, akhirnya fisikawan tadi pergilah ke hotel tadi kan. Sebelum si fisikawan membuka paket itu, manajer hotel itu ngasih secari kertas yang mana tulisannya itu adalah tulisan Tesla yang berkata itu adalah sebuah prototipe yang bernilai 10.000 US dollar. Dan di situ juga tertulis kalau dia buka paketnya nggak dengan cara yang benar, paket itu akan meledak. Setelah tahu kalau paket itu bisa meledak, akhirnya seluruh staf hotel itu pada pergi semua. Pergi semua menyelamatkan diri dan si fisikawannya pun takut. Dia nggak langsung buka. Dia mengumpulkan keberanian dulu nih buat buka paketnya nih. Setelah dia ngumpulin keberanian, dia udah cukup berani buat buka paketnya, dibuka paketnya. Pek, pas dibuka, ternyata itu bukan prototipe dari The Death Ray ini. Yang ditemukan dalam paket itu hanya sebuah perangkat yang bernama Wheatstone Bridge. Yang mana alat itu digunakan untuk mengukur berapa besarnya hambatan listrik. Dan alat tersebut bersifatnya umum, tidak mematikan sama sekali. Dan diduga paket itu digunakan oleh Tesla sebagai jaminan kepada pihak hotel. Jadi kayak misalnya, udah, lu percaya sama gua, nih, ini ada prototipe project gua nih, harganya 10.000 US dollar. Gua tinggal di sini, bayarnya nanti. Pasti gua bayar, nih jaminan. Jadi kayak gitu. Tapi ternyata kena prank. Jadi, secara garis besar bisa disimpulkan kalau Amerika Serikat tidak menemukan bukti yang valid kalau Nikola Tesla sudah membuat The Death Ray tadi. Tapi masih menjadi suatu hal yang janggal karena sampai saat ini Amerika Serikat masih menyita dan menyimpan seluruh kertas kerja Nikola Tesla mengenai The Death Ray ini. Dan kalau memang Nikola Tesla udah bikin nih project The Death Ray ini dia udah bikin dan ditaruh di suatu tempat dan nggak ada yang nemuin, ya masa iya nggak ada petunjuk yang mengarah kemana dia nyimpen alatnya itu, di mana dia nyimpen penemuannya itu. Dan juga nggak diketahui kenapa kalau emang dia udah buat nih, kenapa sama dia nggak ditunjukin ke umum gitu, ke publik kayak gini gitu loh alatnya. Akhirnya suatu kesimpulan pun ditarik, disimpulkan kalau Nikola Tesla
benar-benar tidak membuat alat itu. Karena diketahui bahwa Tesla juga menderita penyakit mental hampir di sepanjang hidupnya. Dan di tahun-tahun terakhirnya, di mana kondisi Tesla itu semakin memburuk, dia mengklaim bahwa sudah membuat suatu perangkat yang bernama Death Ray atau Teleforce. Jadi bisa disimpulkan kalau ini cuma halu-halunya si Nikola Tesla aja. Tapi kenapa masih disimpan ya blueprintnya sama Amerika Serikat? So guys, itu tadi video tentang The Death Ray atau sinar mematikan punya Nikola Tesla. Yang mana kalau itu emang benar-benar dibuat dan setiap negara punya, bakal jadi perang besar nggak sih? Yang mana dia bisa ngancurin pesawat dari jarak 400 km coy. 250 mil. Itu kayak sinar-sinar laser yang ada di film-film fiksi, tau nggak? Yang kayak di pesawat luar angkasa gitu, yang nembak-nembak gitu tuh kayak gitu gambarannya. Dan bisa dijadiin barrier gitu kan. Aduh, nggak kebayang tuh kalau misalnya itu beneran ada. So, terima kasih buat udah mau nonton video gue. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan loncengnya. Jadi sekali gue upload video, kalian bisa langsung dapat notifikasinya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Ajak teman-teman kalian buat pusing-pusingan bareng di video ini. Dan jangan lupa follow Instagram gue di @ferdian_agusta. Kalian kalau misalnya mau DM gue atau request minta dibahas apa, bisa di situ. Dan jangan lupa nonton segmen video gue yang lain di What People Need dan On OK. So, see you next video. Ciao.